Halo kawan, selamat datang di Gans Lucky. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Green Inferno. Film ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang menyusuri daerah terpencil untuk menyelamatkan suku primitif yang terancam habitatnya di pedalaman hutan Amazon. Tokoh utama dalam film ini adalah Lorenza Izzo yang berperan sebagai Justin. Justin adalah seorang mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia. Suatu hari dia melihat sekelompok mahasiswa yang sedang berdemo di depan kampus. Justin yang melihat sekelompok mahasiswa itu merasa bisa membantunya untuk menyuarakan hak asasi manusia. Dalam sebuah mata kuliah Justin mendapat pelajaran kalau kehidupan pribumi masih melakukan sunat tradisional pada perempuan. Justin menganggap sunat tradisional suatu hal yang menyakitkan. Justin mencoba memberikan tanggapan namun dosen tidak bisa membantu. Justin mempunyai seorang ayah yang bekerja di PBB. Namun sang ayah tidak bisa membantu apa yang dipikirkan Justin. Lagian hubungan mereka juga tidak begitu dekat sejak sang ibu meninggal dunia. Dengan begitu Justin memutuskan bergabung dengan komunitas Alejandro. Di sana mereka membicarakan suatu suku pedalaman Amazon yang terancam kepunahan. Karena wilayah mereka akan dijadikan pabrik yang akan menggusur tanah mereka, dan semua warganya akan dimusnahkan. Alejandro mengajak mereka untuk menghentikan aksi para pekerja dan menyelamatkan suku pedalaman tersebut. Lalu, Justin bertanya, bagaimana cara menghentikan aksi para pekerja itu? Dengan pertanyaan seperti itu membuat Alejandro tersinggung. Karena pertanyaan konyol tersebut, kemudian Alejandro menyuruh Justin pergi dan meninggalkan komunitas. Keesokan harinya Justin menemui Alejandro dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia ingin ikut dan menghentikan para pekerja yang ingin membangun pabrik di atas tanah suku pedalaman Amazon. Alejandro mengatakan perjalanan ke sana sangat beresiko. Lalu Justin menjawab sudah siap dan tetap ingin ikut ke sana. Alejandro merencanakan aksi ini sudah lama. Mereka akan menghentikan para pekerja dengan cara merekamnya lalu menyebarnya di internet agar semua orang tahu keburukan para pekerja tersebut. Akhirnya tiba pada waktu yang dinantikan. Tapi Justin tidak diberi restu oleh ayahnya karena tidak yakin dengan aksi tersebut. Bahkan teman Justin pun juga tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan oleh komunitas tersebut. Namun Justin sudah siap dan memutuskan untuk pergi. Mereka pergi dengan pesawat dan sampailah di sebuah kota dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Alejandro sebagai ketua komunitas memberitahu anggotanya bahwa aksi ini bisa berujung fatal dan jika ada yang tidak siap bisa untuk cabut dari aksi ini. Namun, mereka semua siap dengan segala resiko. Hari itu juga, mereka berangkat menuju lokasi menggunakan perahu dan di tengah perjalanan mereka melihat macan tutul sedang bersantai dan memperhatikan mereka. Alejandro bilang bahwa itu bertanda baik. Akhirnya mereka sampailah di tujuan, dan dengan segera menggunakan pakaian yang sama dengan para pekerja itu dan menggunakan topeng untuk menyamarkan identitas. Sampai di lokasi pembangunan mereka mengambil gembok dan rantai untuk melancarkan aksi mereka. Mereka akan mengikatkan tubuh menggunakan rantai ke bulldozer milik pekerja. Namun, sepertinya tidak berjalan mulus bagi Justin. Gemboknya tidak bisa terkunci dan membuatnya jadi panik. Mereka merekam sambil teriak minta keadilan untuk suku Yahes. Tak lama kemudian sekelompok orang bersenjata datang dan menangkap Justin yang tidak terkunci. Seorang pria akan menembak Justin jika terus merekam. Tapi pada akhirnya para pria bersenjata itu memilih mundur karena sudah terekam dan takut dikecam seluruh dunia. Kemudian Justin dan yang lainnya dibawa untuk kembali ke negara mereka. Di tengah perjalanan pesawat yang mereka tumpangi terbakar akibat gagal mesin, pilot kehilangan kendali dan mengakibatkan Justin dan teman-temannya terlempar keluar. Lalu di antara mereka melihat bahwa ada yang mendekati mereka. Saat didekati sebuah anak panah menembus lehernya. Mereka adalah suku Yahes yang tinggal di pedalaman hutan Amazon. Satu persatu para mahasiswa dibius oleh suku Yahes termasuk Justin. Kemudian para mahasiswa tersebut dibawa oleh suku Yahes ke tempat mereka. Sesampainya di sana mereka disambut oleh para suku Yahes. Kemudian seorang wanita yang juga merupakan kepala suku mendatangi mereka dan mengeceknya satu persatu. Dan para mahasiswa itu termasuk Justin dimasukkan ke dalam kurungan. Namun salah satu di antara mahasiswa dipotong tubuhnya lalu disantap sebagai hidangan makanan siang suku Yahes. Sementara Justin dan teman yang lainnya hanya bisa pasrah karena tidak ada yang bisa menolongnya. Malam harinya Daniel membuat rencana untuk mencoba mencari jalan keluar. Tapi Alejandro mengatakan kalau ingin bertahan memilih diam di tempat sambil menunggu bantuan.
Perkataan Alejandro membuat yang lain hanya bisa pasrah, dan Alejandro mengaku atas tindakan yang ingin mencegah para pekerja itu. Dia melakukan itu hanya ingin membesarkan komunitasnya dan ingin membuat komunitasnya menjadi terkenal. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan penduduk asli Amazon, yang dia pikirkan hanya uang dan komunitasnya saja. Mereka semakin kesal dengan pernyataan Alejandro dan membuat salah satu di antara mereka mencoba ingin keluar dan melarikan diri tapi ketahuan dan dibius. Keesokan harinya Justin dan dua mahasiswi lainnya dibawa keluar untuk menemui sang kepala suku. Celana mereka dipelorotin untuk dicek keperawanannya. Para mahasiswi berteriak kesakitan karena kemaluan mereka dicolok menggunakan benda tajam. Saat giliran Justin, darah menetes dari dalam, lalu kepala suku mengangkat tangannya sambil berkata kalau Justin masih perawan. Mereka menganggap kalau wanita perawan adalah wanita suci. Justin dibawa ke rumah kepala suku tapi Samantha mencoba untuk kabur dan mencari bantuan. Mereka berhasil mengalihkan perhatian dan membuat Samantha berhasil kabur. Samantha berlari dan mencari perahu sementara Justin dikembalikan ke dalam kurungan yang tubuhnya sudah dilumuri lumpur. Lalu mereka diberi makan. Dengan lahapnya mereka makan yang dikira daging babi. Namun, di antara mereka ada yang menyadari bahwa itu bukan daging babi, melainkan daging manusia yang ditandai dengan bekas kulit yang ada tatonya pada daging tersebut, dan menyadari bahwa tato tersebut milik Samantha yang ternyata tidak berhasil lolos melarikan diri. Kemudian salah satu di antara mereka memecahkan mangkoknya dan menggorok lehernya sendiri. Melihat temannya tewas, salah satu mahasiswa yang bernama Lap mempunyai ide dengan memasukkan sebungkus ganja ke dalam mulut temannya itu. Dia mengerti kalau temannya bakal jadi santapan mereka. Dengan begitu para suku akan memakan daging yang sudah terkontaminasi ganja dan akan membuatnya jadi pingsan. Dan seketika para suku menjadi pingsan akibat ganja tersebut. Akhirnya Justin dan teman yang lainnya mempunyai kesempatan untuk kabur. Tapi Alejandro berulah lagi dengan menancapkan panah bius ke Lap, agar Lap bisa tinggal bersamanya di sana. Saat Lap bangun diserbu para suku untuk dimakan hidup-hidup, sementara Justin dan Daniel kembali ke tempat pesawatnya yang jatuh. Tapi mereka ketahuan dan kembali ditangkap. Justin ditelanjangi untuk persiapan ritual dengan menghilangkan keperawanannya, sedangkan Daniel diikat dengan dilumuri semacam getah yang membuatnya diserang semut ganas. Secara tiba-tiba, sebagian suku dari mereka menginformasikan bahwa mereka kedatangan tamu tak diundang dan ingin menyatakan perang. Justin memiliki kesempatan untuk kabur dan meninggalkan Alejandro sendirian. Dia dibantu seorang anak kecil untuk keluar dari sana dan Justin berterima kasih dan memberikan kalung wasiatnya kepada anak tersebut. Dan Justin melihat para suku yang berperang dengan sekelompok orang bersenjata. Justin ditangkap oleh mereka yang mengira kalau Justin adalah salah satu dari anggota suku tersebut. Lalu Justin dipulangkan oleh helikopter. Beberapa hari kemudian, Justin bercerita di depan beberapa anggota PBB kalau dia dan teman-temannya terdampar di pedalaman hutan Amazon dan dibantu suku pribumi untuk keluar dari sana. Pernyataan tersebut supaya PBB melindungi keberadaan suku pribumi hutan Amazon.